Halo brother, manapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang rakyat jelata yang terkadang diremehkan dan dipandang sebelah mata. Namun dengan kemampuannya yang luar biasa, beliau menjadi seorang jenderal tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal dengan diperlihatkannya para pasukan Liu Bei yang selesai berperang dengan membawa rekannya yang gugur. Terlihat seorang prajurit muda yang bernama Ping An. Dia telah lama bergabung dengan pasukan Liu Bei dan ditugaskan sebagai orang yang menyeleksi prajurit baru yang hendak bergabung. Tidak berselang lama muncul seorang rakyat biasa yang mendaftar menjadi prajurit. Dia bernama Zilong. 姓名赵子龙，为何要参加义军呢？命运在自己手中，希望太平以后能有个家。 Musuh terbesar pasukan Liu Bei adalah pasukan Cao dengan jumlah prajurit yang jauh lebih besar dan kuat. Dan untuk saat ini pasukan Liu Bei hanya bisa bertahan untuk sementara dengan membuat benteng pertahanan yang kokoh untuk menahan serangan dari pasukan Cao. Zilong yang belum tahu apa-apa tentang pertempuran selalu mendapatkan bimbingan dari Ping An yang ternyata berasal dari desa yang sama. Ping An mempunyai mimpi yang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Dia tidak akan pulang sebelum impiannya tercapai. Dan sejak saat itu Zilong dijadikan adik angkatnya. Ping An dan Zilong melihat pasukan besar Cao yang siap bertempur. Malam harinya tiba-tiba muncul utusan kerajaan mendatangi markas Ping An. Dia menginfokan bahwa pasukan Cao akan menyerang besok pagi. Sontak saja mereka semua panik karena akan terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Pasukan Cao berjumlah 10.000 sedangkan pasukan Liu Bei hanya 1.000. Namun hanya ada satu orang yang ditakuti oleh pasukan Cao, yaitu Jenderal Zhuge Liang karena strategi perangnya tak terkalahkan. Kemudian orang itu memberikan plakat pengenalnya dan ternyata beliau adalah sang jenderal tersebut. Jenderal Zhuge Liang memerintahkan semua pasukan untuk melakukan penyerangan malam ini juga sebelum mereka menyerang duluan. Lalu sang jenderal menyusun strategi pintarnya yang sulit ditebak oleh musuh dan berangkatlah mereka sesuai instruksi dan tugasnya masing-masing. Dengan strategi dari sang jenderal, akhirnya mereka memenangkan pertempuran yang mustahil. Namun dengan kekalahan tersebut, Kaisar Kerajaan Zhao marah dan mengerahkan pasukannya jauh lebih besar lagi yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Tidak ada jalan lain, Liu Bei dan pasukannya dengan membawa seluruh rakyatnya menuju markas Ponik untuk mempertahankan diri. Saudara angkat Liu Bei yang bernama Guan Yu dan Zhang Fei ditugaskan untuk mengawal rakyat kecil menuju kuil di atas bukit. Sedangkan Ping An dan pasukannya ditugaskan untuk mengawal dan melindungi keluarga Liu Bei. Dan Zilong ditugaskan untuk membantu para pengungsi menuju markas Ponik. Tidak berselang lama pasukan Cao pun muncul dan mulai mendekati markas. Demi keselamatan rakyat dan semuanya, Liu Bei memutuskan untuk menutup gerbangnya meskipun istri dan anaknya yang dikawal oleh Ping An belum tiba. Namun tiba-tiba Zilong melihat Ping An seorang diri dengan keadaan terluka. Ping An gagal menjalankan tugasnya yang berakibat keluarga Liu Bei tewas. Yang sontak saja Zhang Fei dan Guan Yu marah besar akan menghabisi Ping An, namun Zilong melindunginya. Liu Bei menghentikan perkelahian mereka. Beliau kagum melihat kemampuan bela diri Zilong yang bisa bertahan melawan Guan Yu dan Zhang Fei. Kemudian Zilong memutuskan untuk mencari keluarga Liu Bei demi menebus kesalahan kakaknya. Liu Bei pun mengizinkan dan memberikan fasilitasnya. Zhang Fei dan Guan Yu beserta beberapa pasukan berkuda mengantarkan Zilong ke perbatasan untuk menunjukkan jalannya. Sekalian akan menyerang pasukan Cao di perbatasan.
Sampailah Jilong di tempat di mana keluarga Liu Bei dihabisi. Namun Jilong terkejut ternyata anak Liu Bei tidak berada di tempatnya. Lalu Jilong mencari suara tangisan dan ternyata anak Liu Bei masih hidup. Jilong pun dengan segera membawanya. Namun di perjalanan Jilong harus menghadapi ribuan prajurit Cao. Tanpa gentar sedikit pun Jilong menghadapi mereka semua seorang diri. Jilong berhasil menyelamatkan putra mahkota. Raja Cao kagum dengan keberanian dan kemampuan Jilong yang luar biasa. Sejak saat itulah nama Jilong harum dan tersebar di seluruh negeri. Jilong mengunjungi desanya dengan disambut sebagai pahlawan. Dengan keberanian dan kecerdasan Jilong, dia tidak pernah kalah dalam setiap pertempurannya, dan akhirnya beliau menjadi salah satu dari 5 jenderal macan yang ditakuti dan disegani musuhnya. Beliau juga dihormati dan disayangi oleh rakyatnya. Kelima jenderal macan tersebut diberikan penghargaan oleh Kaisar Liu Bei, dan masing-masing diberikan ratusan ribu prajurit dengan daerah kekuasaannya masing-masing. Singkat cerita, sudah lebih dari 20 tahun, kelima jenderal macan menjalani tugas melayani Liu Bei dan rakyatnya. Mereka bertempur dengan gagah melawan musuh tirani. Namun satu persatu dari mereka telah gugur termasuk Kaisar Liu Bei. Dan yang tersisa hanya satu jenderal, yaitu Zhao Zilong. Jiwa yang lama telah hilang, kini telah berganti dengan jiwa yang baru. Kelima jenderal macan telah digantikan oleh anaknya Guan Yu dan Zhang Fei dengan keberanian dan ketangguhan yang sama seperti ayahnya. Tidak berselang lama, Jenderal Jilong pun muncul. Beliau meminta tugas terakhir memimpin pasukan untuk bertempur dengan pasukan Cao yang kini sudah dipimpin oleh cucunya. Perdana Menteri Kerajaan sempat menolaknya karena Jilong sudah saatnya untuk pensiun. Namun dikarenakan Jilong memaksa, akhirnya Perdana Menteri pun mengizinkannya. Dengan dibantu oleh 2 jenderal muda, anak Guan Yu dan Zhang Fei. Dan Jilong diberikan 2 surat perintah dari kerajaan. Berangkatlah mereka menjalani tugas melayani kerajaan. Jenderal Jilong ditemani kedua jenderal anak Guan Yu dan Zhang Fei. Namun kali ini ada yang berbeda. Ping An ikut juga dalam pertempurannya setelah sekian lama tidak bertempur bersama. Setelah sampai di persimpangan, Jilong membuka surat pertama yang isinya bahwa pasukan mereka harus dibagi 2. Satu pasukan dipimpin oleh Jenderal Jilong, pasukan lainnya dipimpin oleh kedua jenderal muda dengan arah yang berbeda. Dan mereka akan bersatu kembali setelah melewati 6 kabupaten. Di perjalanan, pasukan Jilong bertemu dengan pasukan Cao. Jenderal Jilong mengalahkan 4 jenderal musuh dalam sekejap yang membuat pasukan mereka ketakutan mundur. Namun pada saat pengejaran, ternyata pasukan Jilong dijebak dan dikepung dari 3 arah dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Hanya ada satu arah untuk melarikan diri, yaitu menuju markas Pony. Jilong pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur menuju markas Pony. Setelah sampai di markas, Jilong membuka surat yang kedua. Namun isinya membuat semua terkejut, terlebih lagi bagi Jilong sendiri. Surat itu mengatakan seolah-olah Jilong dan pasukannya ditumbalkan untuk menahan pasukan besar Cao sampai matahari terbenam. Sementara 2 jenderal muda ditugaskan untuk merebut 6 kabupaten Cao, dan setelah itu baru akan kembali membantu pasukan Jilong.
Namun Zilong mengetahui bahwa dia dan pasukannya tidak akan bertahan selama itu, apalagi dengan jumlah pasukannya yang jauh tidak seimbang. Zilong sangat kecewa karena telah merasa dikhianati oleh kerajaan yang selama ini dia perjuangkan hingga menjadi kerajaan yang besar. Tidak berselang lama, pasukan besar Cao pun bergemuruh menuju markas Zilong. Dengan jumlah prajurit yang sangat besar siap menghantam Zilong dan pasukannya. Dengan kecerdasan pemimpin Cao yang bernama Ying, sudah mengetahui bahwa akan ada penyerangan terhadap 6 kabupaten. Dia memerintahkan ke 6 kabupaten untuk tetap bertahan, agar 2 jenderal muda tidak akan sempat membantu menyelamatkan Zilong dan pasukannya. Dan dia pun dengan segera meluncurkan serangannya. Tidak menyangka penyerangan pasukan Cao dipukul mundur dalam sekejap. Sang pemimpin pun keluar dari kandangnya. 2 utusan Zilong menyampaikan pesan mengembalikan pedang milik kakeknya yang sempat direbut oleh Zilong dalam pertempuran, dengan tujuan untuk menurunkan mental Ying dan pasukannya. Dengan keberaniannya, Putri Ying menantang duel kepada Zilong. Dengan senang hati, Zilong menerima tantangan tersebut. Pada saat berhadapan, ada yang mengejutkan, ternyata 2 jenderal muda telah tewas saat penyerangan 6 kabupaten. Kini harapan bantuan tidak akan pernah datang. Jenderal Zilong semakin murka dan pertempuran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Putri Ying kecewa dengan kekalahannya. Jenderal Zilong memenangkan pertarungannya, namun beliau terluka parah. Zilong berpesan untuk merahasiakan bahwa dia terluka demi menjaga mental para prajurit, dan pihak Cao pun tidak boleh mengetahuinya. Putri Ying mengerahkan lagi pasukannya dengan jumlah besar yang dipimpin oleh seorang jenderal. 4 pasukan tangguh yang setia memohon izin untuk membawa seluruh pasukannya menghadapi mereka. Meskipun tahu bahwa pertempuran ini mustahil untuk menang, namun mereka tetap akan menghadapinya hidup atau mati. Dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, seluruh pasukan Zilong gugur tak tersisa. Kini hanya tinggal berdua, Zilong dan Ping An. Ping An sempat berkata yang mengejutkan Zilong bahwa dia telah berkhianat membocorkan informasi ke pasukan Cao untuk memancing pasukan Zilong ke markas Ponik. Dia dijanjikan akan diangkat menjadi jenderal di kerajaan Cao. Namun Zilong yang berhati mulia memaafkan Ping An karena menurutnya ini adalah sebuah takdir. Ambisi Putri Ying untuk menghabisi Zilong masih berkobar meskipun Zilong kini sendirian. Namun Putri Ying tetap dengan keangkuhannya ingin melenyapkan Zilong. Karena suatu kebanggaan bisa mengakhiri sang jenderal yang paling disegani. Sementara Jenderal Zilong yang tak pernah kenal takut akan menghadapi ribuan pasukan seorang diri. Jenderal Zilong pun memasuki medan pertempuran. Dan kisah film pun selesai. 三国终于统一了。我最后一次见到子龙，笑谈中。